pagar laut itu merusak. Soalan korupsi itu merusak. Tapi ingat, yang merusak siapa? Kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Kita dipaksakan dengan segala bentuk, segala macam apapun. Kerusuhan, kezoliman. Mereka yang buat, kita yang rasakan. Kenapa kita terus diberikan oleh Allah? Mohon maaf ya. Masalah, banjir, kebakaran, gunung meletus habis-habis. Itu harusnya kita introspeksi diri. Negara yang penuh keberkahan. Sedikit dia tak mengeluh, banyak dia bersyukur. Jadi penyakit kita hari ini, kerusakan yang paling terjadi, yang paling nampak hari ini, itu disebabkan karena kerakusan itu. Rakusnya manusia terhadap dunia hari ini menyebabkan yang lain dapat imbas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan di malam hari ini atau di subuh hari ini Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, dan insya Allah kita yang hadir di subuh hari ini husnul khatimah. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah istiqamahkan dalam ibadah, dan insya Allah Allah jadikan orang tua yang baik, yang saleh ataupun salehah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin mengangkat atau mencoba menjabarkan kepada kita semua belajar bersama tentang surat Ali Imran ayat ke-69 sampai ke-74. Ali Imran ayat ke-69 sampai ke-74. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut pada ayat selanjutnya sampai pada ayat yang ke-77. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Akhir ayat 73. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallah. Dalam ayat yang ke-69, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Nazalat fi Mu'az ibn Jabal wa Umar
ibn Yasir, wa Ammar ibn Yasir, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, hina da'ahum al-Yahud ila dinihim. Baik, kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mu'az ibn Jabal, kemudian Ammar ibn Yasir, begitu juga Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketiga-tiga ini adalah sahabat Nabi. Mu'az ibn Jabal orang yang selalu kalau dikenal dengan penjaga rahasia Nabi. Jadi Mu'az ibn Jabal ini penjaga rahasia Nabi. Jadi kalau Nabi punya rahasia itu yang tahu cuma Mu'az ibn Jabal. Dan ini bagus, orangnya baik, istiqamah. Kemudian ada namanya Ammar ibn Yasir yang dulu pernah hampir merubah akidahnya. Demi keselamatan nyawanya, dia mengatakan keluar daripada Islam secara lisan tapi tidak dengan hati. Itu Ammar ibn Yasir. Pernah tidak diajak oleh Rasul berbicara selama 3 hari. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman yang selalu kita sebut nama ini. Pemegang 40 nama orang-orang munafik Madinah. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman pemegang nama orang-orang munafik, ada sekitar 40 yang dirahasiakan dia yang Nabi ceritakan kepadanya, kemudian dirahasiakannya sampai selama hayatnya. Sampailah dia meninggal. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah di antara 40 itu ada namaku, kata Umar bin Khattab. Hudzaifah cuma tersenyum dan tidak menjawab. Sampailah dia meninggal. Hudzaifah tidak mengatakan. Tapi orang sekarang tidak. Nampak satu aib orang tersebar kemana-mana. Satu baru. Ini munafik. Nifaknya seseorang itu dipegangnya. Dan tidak pernah dikasih tahu. Tapi kalau orang sekarang tak berlaku itu. Orang sekarang itu justru tajassus. Tahu tajassus ibu? Bapak-bapak tahu tajassus? Mencari kesalahan orang lain. Selain daripada mencari kesalahan orang lain. Ini kerjaan buzzer. Haters. Di mana ada letak kesalahan seseorang, di situ keluar dia. Di mana ada letak kesalahan, ada terus. Dicarinya sedapat mungkin. Maka bahasanya buzzer atau haters. Haters itu pembenci. I hate you. Aku benci kepadamu. Para pembenci namanya haters. Nah, orang-orang para pembenci ini akan selalu mencari kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada orang duduk dengan Bapak Ibu yang menceritakan akan orang lain, dia benci terhadap si A dan dia ceritakan kepada kita, tinggal tunggu saja kapan jadwal kita diceritakan kepada orang lain. Ada masa dia tidak suka dengan kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jangan terlalu membenci, bisa jadi itu yang engkau cintai. Jangan terlalu mencintai, bisa jadi itu yang engkau benci. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketiga-tiga ini mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam agama mereka. Agamanya Hudzaifah ibn al-Yaman, agamanya Ammar bin Yasir, agamanya Mu'az bin Jabal. Ketiga-tiganya sahabat Nabi dan dekat kepada Nabi. Dan orang-orang unik nih tiga-tiga. Punya keunikan tersendiri. Yasir terkenal dengan kekuatannya. Kemudian Hudzaifah terkenal dengan kecerdasannya, keanehannya, kegaribannya. Begitu juga Mu'az bin Jabal yang hafalan kuatnya. Mu'az bin Jabal, kata para ulama hadis begitu. Nah, kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Quran, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Persoalan ahlul kitab, mau dia masuk Islam atau tidak masuk Islam sekalipun, kata dia. Itu persoalan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Urusan hidayah itu urusan Allah. Yang mengajak, memang kita punya usaha untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam agama kita atau melakukan kebaikan. Tapi penentu segalanya itu bukan manusia. Penentu segalanya adalah Allah.
Dan ini disampaikan. Maka singkat cerita dalam ayat yang pertama ini, dalam surat Ali Imran ayat ke-69 ini, orang yang ingin mengajak siapapun ke dalam kebaikan dan termasuk kepada agama dia, silahkan tidak dipermasalahkan. Tapi berusahalah, hanya saja yang perlu disadari, segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Kemudian Allah kata, wa mayudilluna illa anfusahum wa mayash'urun. Engkau tidak perlu memaksakan mereka masuk ke dalam agamaku, kata Allah, atau ke dalam agama Islam. Sesungguhnya kesesatan itu akan selalu menyertai kepada orang-orang yang tidak mau kembali kepada Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kokohkan iman kita dengan keislaman kita. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar itu, ini saya kasih tahu Bapak Ibu, agama yang paling benar dan satu-satunya yang benar, kata Zainuddin MZ, itu cuma Islam, tidak ada agama yang lain. Sehingga mengokohkan diri, mengistiqamahkan diri, berpegang teguh betul, qabduddin, berpegang kuat dengan agama, itu adalah fitrah kita sebagai umat muslim. Fitrah kita sebagai umat manusia. Jadi berislam ini kewajiban, fitrah, bukan pilihan. Kalau di negara kita, memilih agama itu haknya masing-masing. Dan diatur oleh undang-undang. Diberikan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi di dalam Islam fitrahnya manusia itu Islam. Tapi bagi kaum orang-orang liberal, fitrahnya manusia beragama. Fitrahnya manusia beragama. Tapi sebenarnya fitrah manusia itu beragama Islam. Bukan agama yang lain. Fa'aqim wajhaka lid-din fitratallaha fataran nas alaih. Tapi kata Allah, orang ahlul kitab ini tidak akan sadar. Tidak akan sadar. Bahkan uniknya lagi, mereka menyadari kesesatan, tapi mereka tidak mau menerima. Nah, bahasa lainnya adalah, orang-orang seperti ini, orang yang menolak kebenaran. Bapak Ibu, Islam ini benar apa tak benar? Ibu-ibu, Islam ini benar apa tidak? Benar. Serius ibu-ibu, benar apa tidak? Islam ini satu-satunya agama yang paling benar. Kalau paling benar berarti masih ada yang benar yang lain, Ustaz. Satu-satunya agama yang benar. Kalau ada bahasa paling benar, tapi satu-satunya agama yang benar. Kemudian ayat selanjutnya, ya ahlal kitab lima takfurun, kata Allah. Allah berbicara dengan ahlul kitab ini, saya artikan terlebih dahulu. Hei ahlul kitab, nanti kita cari tahu siapa ahlul kitab itu. Lima takfurun nabi ayatillah. Kenapa kalian mengingkari? Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian menutupi diri kalian daripada kebenaran ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah? Wa antum tashhadun. Sementara kalian menyaksikan. Kita ambillah yang paling nampak sekali. Paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, yang menyaksikan, yang mengetahui kebenaran itu semua. Nabi Saleh dengan ontanya. Nabi Saleh dengan ontanya. Ketika Nabi Saleh dengan ontanya begitu menyaksikannya orang-orang Bani Israel, diberikan keajaiban yang meminta, jika engkau berikan keajaiban, niscaya kami akan masuk dan mengikuti agamamu. Kata mereka kepada Nabi Saleh. Ditunjukkan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah kepada Nabi Saleh. Ketika batu terpecah, keluarlah onta betina. Dan onta ini menjadi satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Disaksikan oleh Bani Israel. Ketika Bani Israel menyaksikan dengan baik dan benar, sebagian di antara mereka beriman kepada Allah, sebagian lagi membunuh unta tersebut. Apa tujuan mereka membunuhnya? Kami bunuh ini menghilangkan jejak kemuliaan Allah, menghilangkan kemukjizatan Nabi Saleh, menghilangkan keajaiban yang bisa mengajak orang kepada agamanya Saleh atau Tuhannya Saleh.
Dari sini sudah bisa dipahami karakternya Bapak Ibu. Karakter pertama, mereka membantah dan membangkang. Ini masih mending. Tapi karakter yang kedua, mereka melakukan kezaliman. Selain daripada membantah kebenaran kafir atau kufur, yang kedua mereka melakukan kezaliman. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Nabi Saleh, dan membunuh unta binatang yang tidak berdosa. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka lakukan dengan tujuan untuk mengelabui manusia agar manusia tetap istiqamah dalam agama nenek moyang mereka. Nanti kita bisa petik pelajaran daripada ini. Maka Allah katakan, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kenapa kalian kufur dengan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, sementara kalian sadar? Baik. Ya ahlal kitab. Kalimat selanjutnya yang paling unik. Ya ahlal kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil. Hei ahlul kitab. Kenapa kalian atau mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalian sembunyikan kebenaran dan kalian menyadari akan perbuatan tersebut. Kita lihat. Pada ayat yang ke-72, kata Allah, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Mereka beriman di siang hari, kafir malam hari. Ini kondisi yang akan kita sampaikan dalam hadisnya nanti. Tapi kemudian mereka siangnya beriman, malamnya kufur, atau sebaliknya. Malamnya mereka beriman, siangnya mereka kufur. Apa kata Nabi dalam hadisnya begini? Kata Nabi dalam hadisnya, badiru bil a'mal salih fitanan ka qita'il lail yusbih mu'minan wa yumshi kafiran. Yumshi mu'minan wa yusbih kafiran. Apa kata Nabi? Kelak manusia itu, kata Nabi, akan seperti dua sisi mata uang. Tapi dua sisi mata uang ini, itu ada pada diri manusia. Malam dia beriman, pagi dia kafir. Pagi dia kafir. Pagi dia beriman, malam dia kafir. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah, yu'minuna wajhan nahar. Mereka beriman di siang hari. Waqfuru akhirahu, malam hari mereka berkafir. Kemudian Allah katakan, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang kembali kepada kebenaran. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari ayat yang 69 sampai ayat yang ke-72 ingin saya petik pelajaran penting. Satu, ahlul kitab ini siapa? Ahlul kitab ini siapa? Tidak ada hari ini ahlul kitab. Tidak ada. Kenapa begitu? Karena ahlul kitab ini mengakui kebenaran agama Islam, cuman tidak masuk Islam. Mengakui Muhammad tapi tidak mau masuk ke dalam Islam. Mengakui Allah tapi tidak mau masuk ke dalam Islam. Dan mereka mempelajarinya dan menyadarinya. Sekarang agama nenek moyang itu sudah tidak ada. Agama-agama yang lain itu sudah berubah semua. Nasrani, Majusi, Yahudi sudah berubah dari asalnya sampai ke saat ini. Tidak ada lagi yang mutlak benar seperti dahulu, tidak ada. Nasrani agama yang percaya kepada Allah sebelum datang Islam. Majusi sebelum datang Islam. Yahudi begitu juga. Agama Ibrahim, semua para nabi agamanya satu saja, Islam, tidak ada agama lain. Tapi dulu orang-orang Nasrani mempelajari kitab. Orang-orang Majusi mempelajari. Orang-orang kemudian
Yahudi juga mempelajari. Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ketiga-tiga kitab ini sudah tidak ada yang sesuai dengan yang dahulu. Tidak ada lagi. Maka kalau dulu berisikan tentang tauhid kepada Allah, turunnya Al-Quran itu salah satu alasannya adalah melengkapi semua kitab-kitab yang lain. Zabur, Injil, Taurat itu disempurnakan oleh Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi tidak ada ahlul kitab. Berarti siapa ahlul kitab itu Pak Ustaz? Yang mengerti tentang isi yang benar daripada kitab tiga tadi. Zabur, Injil, Taurat. Berarti kalau yang sekarang Pak Ustaz, orang-orang Nasrani yang sekarang tidak dikatakan ahlul kitab. Dalam Al-Quran, bagi laki-laki muslim itu dibenarkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab. Sekarang tidak ada wanita ahlul kitab. Inilah yang dijadikan alasan oleh orang-orang tersebut yang sekarang ada dalam bentuk liberal itu. Mereka katakan Islam membenarkan kok. Tapi kok sekarang nggak boleh? Ada apa? Apa kata mereka alasannya? Dulu umat muslim sedikit. Sekarang umat muslim sudah banyak. Makanya dilarang nikah. Cukuplah nikah dengan umat muslim aja. Tidak perlu nikah dengan orang kafir. Kata mereka. Ini tuduhan yang tidak benar. Bukan itu Pak. Ini persoalan nih. Jadi kita perlu paham dulu ahlul kitab itu siapa. Sehingga kita bersadar. Kenapa pelarangan menikah dengan ahlul kitab yang sekarang tidak sama dengan yang dahulu? Karena yang sekarang ini bukan ahlul kitab. Ahlul kitab yang sebenarnya mengerti akan kebenaran. Hanya saja mereka tidak masuk ke dalam Islam. Tapi mereka tetap berpedoman kepada nenek moyang mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran Allah atas orang-orang kafir. Bani Israel, kafir Quraisy. Akan ingkarnya mereka terhadap kekuasaan Allah. Hari ini kita lihat. Uniknya, orang ini jelas kekafirannya. Sekarang tidak Pak. Umat muslim yang menentang Allah. Yang kufur kepada Allah. Apa bentuk kekufuran mereka? Mereka melakukan kemungkaran di muka bumi ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah baik. Kita lihat kasusnya. Pagar laut itu merusak. Merusak citra kesejahteraan. Sama Pak. Persoalan korupsi itu merusak. Tapi ingat yang merusak siapa? Manusia atau Allah? Apa kata Allah? Kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu uniknya begini. Mereka yang melakukan kerusakan kita yang kena. Kita yang berimbas. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh. Ini ilustrasi. Dalam satu rumah, satu keluarga, satu orang yang melakukan kerusakan, kira-kira yang lain kena gak? Oleh anak tadi, dipotongnya tiang rumah tuh. Ada 4, anggaplah ada 4 itu. Dipotongnya 4. Kira-kira orang yang 7 orang dalam satu rumah nih, kena semua? Kena Pak. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara 7 ini yang baik? Yang baik ada. Tapi kenapa kok ikut kena juga? Sampai di sini paham? Karena ketika anak itu memotong tiang itu tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang melawan. Ketika anak tadi yang memotong tiang tidak ada yang melawan, tidak berani melawan, apa yang terjadi? Kita terima. Kita ikut kena. Sampai di sini bisa dipahami. Ini wujud pengingkaran terhadap kekuasaan Allah. Kemungkaran yang terjadi itu
Gara-gara mereka mengingkari syariat Allah, mengingkari kewajiban dia kepada Allah. Ini poin penting, Pak. Dan ini sudah Allah sebutkan. Ayat ini bukan untuk kafir Quraisy. Ayat ini bukan hanya untuk orang Bani Israel, tapi juga untuk kita. Karena hari ini saking banyaknya umat muslim yang melakukan penentangan kepada Allah, umat muslim. Coba bayangkan. Kalau dulu orang membunuh manusia itu bagaimana caranya? Ambil pedang, sayat lehernya, selesai, Pak. Mati. Sekarang tidak. Ambil hartanya, jarah dia, mati perlahan. Lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Orang yang tidak makan mengemis dari ujung ke ujung jalan, tidak ada satupun yang perhatian. Pada hakikatnya tiba-tiba ditemukan mayat meninggal. Lebih sakit mana? Mati langsung ditusuk atau tersiksa dulu dengan keadaan? Sampai di sini sebenarnya sakit semua, Pak. Yang namanya mati sakit. Kecuali matinya orang beriman. Allah tutup rasa sakit itu. Allah tutup. Orang beriman itu Allah tutup rasa sakitnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa ini kita katakan? Dr. Mustafa Umar mengatakan kepada saya pribadi, apatisme dan pragmatisme umat manusia hari ini terhadap kemungkaran, itulah yang menyebabkan kenapa kita harus merasakan rasa sakitnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kita diam, kita sakit. Dan kita harus siap imbas daripada kemungkaran yang dibuat oleh mereka. Maka dari sekarang Bapak Ibu, sedikit demi sedikit. Harus. Saya ceritakan sama beliau, Ustaz, capek rasanya berkeliling. Menyampaikan tentang kemungkaran ini. Tapi yang ikut tidak ada. Apa jawaban beliau? Ini motivasi terbaik. Apa kata beliau? Yang kau buat hari ini belum tentu 20 tahun yang akan datang kau petik. Tapi yakinlah yang kau buat hari ini 30 tahun yang akan datang generasi selanjutnya akan mengingat. Ini pentingnya, Pak. Ini penting. Apa yang dibuat hari ini? Berani kita menentang kemungkaran hari ini akan menjadi pengingat bagi mereka kelak. Termasuk generasi kita. Apa maksudnya? Kita telah menularkan generasi-generasi pemberani, Pak. Kalau kita tak berani, ya berarti kehancuran semakin nampak. Harus bersiap dengan segala kondisi. Nah, apa kata Allah? Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terjadi. Hari ini kita rasakan. Dan mereka-mereka tersebut tidak merasa telah membunuh manusia. Tidak merasa telah membunuh manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalaulah 1 triliun saja bisa menghidupkan 1000 orang. 1000 orang. Apa tak lagi kalau 900 triliun. Berarti berapa banyak yang akan mereka hidupkan? 1 T 1000. Kalau 900 kali 1000. Berarti 900. Itu kalau apa? Kalau satu tempat, Pak. Bayangkan. Begitulah mudahnya mereka memandang begitu rendahnya hajat hidup orang. Kita dipaksakan dengan segala bentuk, segala macam apapun. Kerusuhan, kezoliman. Mereka yang buat kita yang rasakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa kita terus diberikan oleh Allah. Mohon maaf ya. Masalah, banjir, kebakaran, gunung meletus. Dan lain sebagainya yang tak habis-habis. Itu harusnya kita introspeksi diri. Harusnya kita introspeksi diri. Ada kata guru kami itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang penuh keberkahan. Sedikit dia tak mengeluh, banyak dia bersyukur. Sedikit dia tak mengeluh, banyak dia bersyukur. Kalau diberikan sedikit, dia tetap bersyukur. Dia tak mengeluh. Diberikan banyak, dia justru malah lebih semakin bersyukur. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang enggak begitu. Dikasih sedikit, makin rakus nih Pak. Jadi penyakit kita hari ini, kerusakan yang paling terjadi, yang paling nampak hari ini, itu disebabkan karena kerakusan itu. Rakusnya manusia terhadap dunia hari ini, menyebabkan yang lain dapat imbas. Kalau persoalan pada diri dia, tak ada salah. Uruslah dia sendiri. Tapi ini berimbas kepada yang lain. Coba apa imbasnya?
Dari hasil korupsi yang sekian ratusan triliun itu apa imbasnya? Dipotong semua. Semua dipotong. Kan begitu kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dipotong semua. Habis. Gaji tak keluar. Honorer potong. Tidak ada lagi honor-honor. Kan begitu. Tidak boleh lagi pemerintah buat acara-acara apapun. Tidak bisa. Duit tak ada. Apa yang mau dibuat? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Uniknya Bapak Ibu, kalau dulu waktu kami di Yogyakarta itu, kalau ngisi di beberapa universitas itu, ngisi kajian aja pakai pajak. Ngisi kajian dikasih pajak. Itu masih ingat betul itu. Ustaz, tolong tanda tangan Pak Ustaz ya. Apa ini? Ini tanda tangan pelaporan Pak Ustaz. Ada pajaknya soalnya. Saya bilang ketawa saya Pak. Dulu tidak ada namanya gaji guru itu pakai gaji dosen itu pakai pajak-pajak itu tidak ada. Sekarang wajib pajak, wajib pajak. Kalau dulu akumulasi, kalau tidak, sekarang setiap apapun duit yang keluar ada pajaknya. 10%. Kan lumayan tuh. Dan lain sebagainya. Nah kemudian Allah kata, Ya ayuhalladzi, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Ahlul kitab, kenapa kalian campur adukkan yang hak dan yang batil? Bukan hanya ahlul kitab. Kita umat muslim banyak yang melakukan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Bayangkan hari ini, saking bercampurnya yang hak dan yang batil, tidak nampak yang hak itu yang mana, yang batil itu tak nampak lagi. Nah ini yang terjadi sekarang. Orang-orang, makanya kelak korupsi itu hal yang biasa. Korupsi itu bukan hal yang ditakutkan, hal yang biasa. Bukan masuk dalam kategori dosa besar kelak di hari akhir, di akhir zaman. Dulu orang mencuri takut betul Pak. Sembunyi-sembunyi kan kalau mencuri. Malam hari saking nggak punyanya betul. Orang dulu mencuri itu cuma karena satu aja, betul-betul nggak punya. Kalau sekarang mencuri itu bukan betul-betul nggak punya. Memang karena pengen punya. Dibukanya pintu rumah orang, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sekarang kan tidak. Di pasar tuh terang-terangan aja dia berani mencuri. Terang-terangan dia berani mencuri. Coba bayangkan. Sekarang ini tidak mencuri lagi, namanya perampok. Tuh kayak mereka-mereka yang rakus di atas itu tuh perampok semua itu. Perampok. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mengapa mereka mencampur adukkan ini? Apa tujuannya? Tujuan mencampur adukkan yang hak dan yang batil ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Satu saja. Biar kita ini tidak nampak mana yang hak dan mana yang batil. Biar kita ini mengikuti. Yang kita ikuti itu kita tidak sadar apakah yang hak, apakah yang batil. Kita tidak nampak lagi sekarang. Bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya. Ada orang mengatakan suap itu haram, tapi dia menerima suap. Ada orang yang mengatakan pacaran itu haram, tapi dia pacaran. Uniknya itu lebih berbahaya itu Pak. Uniknya lagi, yang lebih berbahaya lagi, dia katakan itu tidak haram. Yang tadi saja sudah sangat haramnya, apalagi yang sekarang. Sampai di sini paham? Dia mengatakan suap itu haram tapi dia terima. Dia katakan korupsi itu salah tapi dia lakukan. Dia katakan pacaran bergandengan tangan berduaan dengan laki-laki berzina itu haram tapi dia perbuat. Yang uniknya lagi, yang paling berbahaya lagi, yang masuk dalam kategori talbis, mencampur adukkan tadi, atau ibtilas. Apa yang mana? Yang mereka katakan zina itu tidak zina, suap itu tidak suap, pacaran itu tidak haram, korupsi itu tidak salah, menzolimi orang itu baik. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau seperti ini frame-nya, kacamata kita, di mana nampak kesalahan lagi? Makanya tidak lagi ada keseimbangan. Kalau keseimbangan ini sudah tidak ada, maka mulai goyang. Kalau sudah goyang, tanda kiamat. Maka itu yang disebut oleh Nabi, goyang semua, hancur semua. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau keseimbangan bumi ini sudah tidak stabil,
dan sekarang sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit, maka tinggal tunggu saja. Kita ibaratkan longsor. Kenapa terjadi longsor? Karena yang di bawah ini sudah terkikis. Karena sudah terkikis, sudah mulai habis, maka longsorlah dia Pak. Habis, tidak ada penopangnya lagi. Tidak ada yang bisa menjadi tiangnya lagi. Sama, ibarat rumah ini sudah tidak, masjid ini sudah tidak ada tiang, kira-kira hancur apa tidak? Sama, agama kalau sudah dicampur adukkan dengan yang hak, antara yang hak dan yang batil, tidak nampak lagi, sudah goyang. Keseimbangan sudah tidak ada. Kalau keseimbangan sudah tidak ada, tinggal tunggu kehancurannya. Kita ambil contoh ilustrasinya begini. 100 umat muslim atau umat mukmin 100. 60-nya melakukan kemungkaran, 40-nya melakukan keimanan yang baik. Imbang apa tak imbang? Kira-kira berat sebelah apa tidak? Yang 60 ini 60, ini 40. Akan begini Pak posisinya. Kalau yang 60 ini masih menghasut yang lain, naik jadi 30. Naik jadi 80. Ujung-ujungnya kelahan. Sekalipun yang 20 ini beriman Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 80 ini dah menghancurkan yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Karena kita termasuk orang yang apatis dan pragmatis. Apa itu apatis dan pragmatis? Kita cuek bebek kata dia. Ini yang saya belum dapat sejarahnya kenapa cuek disebut dengan cuek bebek. Apa karena bebek itu cuek orangnya atau cuek binatangnya, itu pun saya tidak tahu. Tapi setahu saya namanya binatang itu tidak pernah hirau dia. Mau gimana pun dia nggak hirau. Nah, tapi begitu Bapak Ibu, itu kondisi. Orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, penipuan segala macam, kita biasa aja kok. Karena kita tidak berani. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena biar semangat kita naik lagi Pak, untuk tetap istiqomah dalam kebenaran itu. Berani mengatakan kebenaran, tidak takut Pak dengan yang lain itu. Andaklah Ustaz, nanti kalau aku kasih tahu keburukan dia, aku dimutasinya jauh-jauh. Jadi kita takut karena mutasi Pak. Saya sangat salut dengan kawan saya. Ketika dimutasi yang jauh, apa kata dia? Lebih baik saya keluar. Iya Pak Ustadz, dia sudah punya kebun sawit 500 hektar. Iyalah dia berani itu mundur kata dia. Bukan itu. Dia punya iman. Dia punya iman. Orang punya iman itu lisannya tidak bisa berkata yang lain selain daripada kebenaran. Orang punya iman, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang dusta. Tidak akan. Nah, ini penting. Seorang anak kecil, ini dalam cerita, seorang anak kecil, ketika dia bawa uang di dalam tasnya yang disembunyikan, kalau ibaratkan sekarang ini sekitar 300 juta lah. Tapi bukan 300 juta, terlalu banyak ya, 30 juta, tapi disembunyikan. Tidak kelihatan secara luar. Pandailah cara dia menaruh. Satu ketika di tengah perjalanan ada perampok penyamun. Dan ini terjadi di Timur Tengah. Penyamun tersebut memberhentikan mobil tersebut. Keluar semua. Baik tua maupun muda semua keluar. Serahkan semua barang yang kalian miliki. Semua orang menyerahkan barang. Ada yang berbohong. Tapi pas giliran anak tadi. Apa kata penyamunnya? Keluarkan semua yang kau miliki. Dikeluarkannya. Apakah cuma segini yang kau miliki? Tidak. Aku punya banyak uang. Tapi setelah dicari nggak ketemu Pak. Nggak ketemu. Tapi singkat cerita, dibawalah anak ini. Kalau kau bohong bahwa kau punya banyak uang, kami akan bunuhmu. Iya. Dibawa ketemu dengan kepala pemimpinnya. Mana barang yang kau buktikan tadi? Yang kau katakan banyak duitnya. Dalam koper ini sudah kami cari, tidak ada. Dibukalah tempat tadi, dapatlah uang sekian. Kalau kita hitung duit 30 juta lah gitu. 30 juta. Apa kata penyamun tadi? Padahal sudah tidak tahu nih. Tapi di anak ini tetap jujur. Apa jawaban? Apa kata penyamun tadi? Kenapa engkau tetap jujur?
Sementara kami tidak tahu. Sementara kami tidak mengetahui di mana letaknya. Kenapa kau tetap masih jujur? Apa jawabannya? Uqsimu billah. Aku sudah berjanji dan bersumpah kepada Allah bahwa aku akan tetap jujur. Walau da'at minkal fulus, sekalipun hilang daripadamu duit. Apa jawaban anak tadi? Walau da'at minil haya, sekalipun taruhannya hidupku, katanya. Bertaubat Pak, penyamun tadi bertaubat. Bertaubat. Apa kata kepala pemimpin penyamun tadi? Kembalikan semua uang orang-orang yang kita ambil hari ini. Bertaubat Pak. Kita tidak tahu jalan hidayah tadi kan. Kembali kepada yang poin di atas tadi. Ketika cerita Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az Huzaifah ibn al-Yaman. Nabi Allah kata dalam Al-Quran, kita tak boleh memaksa orang Pak. La ikraha fid din. Tak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Tapi uniknya, jalan hidayah itu dari tangannya Allah. Dan siapapun tergantung kepada Allah. Buktinya, seorang anak kecil bisa hanya karena akhlak yang baik. Maksud saya adalah, yang ingin saya sampaikan, bayangkan jika kita semua punya akhlak yang baik dan berani melakukan kejujuran dan berani menentang kesalahan itu, kira-kira mungkin tidak yang satu anak kecil saja mampu membuat orang balik. Bagaimana kalau begitu banyaknya manusia kokoh, berani berpegang teguh dengan satu kebenaran? Kira-kira ada tidak yang ikut kita? Ada tidak ikut kita? Mesti Pak. Orang sudah capek berbuat jahat, pasti cari kebenaran. Pasti cari kebaikan. Nurani manusia Bapak Ibu tidak bisa dibohongi. Capek dia melakukan kejahatan, nanti ada masanya dia datang. Kita mengejar masa itu Pak. Jangan tunggu datang masa. Tapi kita lakukan usaha untuk mengembalikan yang baik itu sebelum masa itu datang. Sampai di sini misalnya. Tapi kan itu masa kalau tidak datang masa juga nggak baik-baik. Betul. Setidaknya pertanggungjawaban di Allah sudah jelas. Ada usaha. Burung pipit dengan cicak. Ketika memberikan mengambil air untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar nih Pak. Dibakar. Burung pipit dengan paruhnya ambil air siram. Ambil air siram. Apa kata cicak tadi? Apa kata cicak? Tidak mungkin berpengaruh air yang sedikit itu. Uniknya jawabannya. Paling tidak ketika Allah tanya apa yang kau buat untuk mereka. Untuk Nabi Ibrahim. Apa yang kau buat? Aku bisa mempertanggungjawabkan. Itu yang kita maksud Pak. Hari ini kita semua berada pada posisi kemungkaran yang jelas dan nyata di hadapan kita. Kelak kalau kita tidak berbuat, apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Ini penting Pak. Hidup kita semua pasti dipertanggungjawabkan. Kami ya Allah, yang penting keluarga kami selamat sudah cukup. Allah pertanggungjawabkan. Di sekelilingmu ada kemungkaran, ada. Apa yang kau buat? Tidak ada Allah. Cuma diam aja. Kami bertahan, uzlah diri sendiri saja. Allah pertanggungjawabkan Pak. Nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Allah, engkau tak banyak buat. Engkau tak berbuat apa-apa. Dan engkau justru diam diri, tak berani menasihatkan. Padahal kewajiban kita Pak. Kewajiban. Menasihati kemungkaran itu hukumnya wajib. Wajib. Kami tak bisa besar-besar Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Kita yang sedikit-sedikit saja. Karena yang besar-besar itu ada juga orangnya. Kita sampaikan. Biar mereka yang menyampaikan kepada mereka. Ini penting Bapak Ibu. Nah kembali kepada poin tadi. Itu disebabkan kenapa? Talbis. Talbis. Apa maksudnya talbis tadi? Bapak Ibu tahu talbis itu mencampur-campurkan itu. Salah satu karakternya iblis. Itu ya talbis. Makanya ada kitab namanya Talbisul Iblis. Apa artinya Talbisul Iblis itu? Strategi iblis. Nah, jadi campur aduk antara yang hak dan yang batil itu perbuatan siapa? Iblis. Berarti kalau ada orang yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil, berarti dia iblis. Nah, ini. Tapi jangan pula panggil iblis yang suka mencampur aduk. Tak boleh. Itu tak boleh pula. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Orang-orang seperti ini, mereka, ini kita ambil contoh. Makanya bahasa ini sangat unik.
Kenapa malam dia sholat, besok dia korupsi? Kan gitu bahasanya. Ini bahasa sama nih. Malam dia beriman, beribadah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Besok dia korupsi dia. Besok dia korupsi. Nanti malam tobat lagi. Ya Allah. Besok dia ambil juga lagi hak orang lain. Sampai sini paham maksud saya Bapak Ibu? Itu kalau kelas tinggi Ustaz. Iya sama. Ya Allah. Jadikanlah hamba manusia yang paling baik di hadapanmu ya Allah. Kuatkan keimananku ya Allah. Keluar rumah gak pakai jilbab. Sama apa tidak? Keluar rumah gak pakai jilbab. Malam beriman, siang bermaksiat. Tapi manusia pasti begitu Ustaz. Tidak mungkin manusia itu tidak bermaksiat. Iya betul. Tapi ada usaha untuk menghilangkan daripada kemaksiatan tersebut. Itu yang paling penting. Maka kata para ulama, Allah tidak butuh hasil. Allah butuhnya proses. Proses. Perjuangan kita melawan kemungkaran itu proses. Meski nanti hasilnya kita tidak tahu, itu tidak urusan. Allah butuhnya proses, bukan hasil. Seperti burung pipit tadi. Allah sekecil apapun yang kita buat, pasti Allah perhitungkan. Itu pasti Pak. Pasti. Seperti misalkan Masjid Jamiatul Zahidin. Tujuannya ingin terus bersuara tentang kebenaran. Sampai akhir hayat misalkan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yakinlah semua jamaah yang hadir ini menjadi saksi kelak di hari kiamat. Masjid Jamiatul Zahidin pengurusnya sudah melakukan perbuatan yang baik. Itu semua jamaah yang bersaksi nanti. Betul Allah. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kami menyaksikan dan kami bagian daripada itu. Selesai. Enak kita Pak. Tidak perlu susah-susah. Masuk surga. Azwardi masuk surga. Kan enak. Esok dah masuk dia baru panggilnya kita. Ada si anu tu. Tukang rekam tu namanya Mukhlis Didin. Ya Allah. Masuklah kali itu. Tapi kalau tukang rekam tu tidak ada buat apa-apa. Ya Allah. Pindahkan lagi. Kata dia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Allah sudah katakan, ini karakter Bapak Ibu, karakter orang kafir Quraisy, karakternya Bani Israel. Kita sekarang ini mengikuti karakter mereka. Manusia hari ini itu mengikuti karakternya kafir Quraisy, karakternya orang-orang Bani Israel. Pembangkang, pembantah, mereka tidak beriman, kadang tidak beriman. Kapan mereka pengen beriman, beriman. Kapan mereka tidak pengen beriman, mereka tidak beriman. Nah, inilah persoalan kita hari ini Bapak Ibu. Baik, lanjut dengan ayat yang tadi. Bahkan Allah masih mengatakan semoga mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Apa kata Allah? Karakternya orang-orang di antara kalian cuma dua. Yang tetap istiqamah beriman atau mereka akan membantahmu, yuhajjukum kata Allah. Bahkan membantah Tuhanmu. Bahkan membantah Tuhanmu. Kenapa kau tetap minum khamar? Urusan akulah. Tuhan itu tidak ada, tak nampak pun. Ini kan urusan-urusan kami. Kami mau minum, kayak mau apa, kayak terserah. Tak urusan. Gitu. Jangan kau campur-campur urusan kami lagi. Urusan agama tidak bisa begitu. Urusan agama tidak bisa. Tidak ada namanya urusan agama wajib dicampuri. Kalau orang itu sudah menyeleweng daripada agama. Wajib kita campuri. Ya setidaknya mencampuri pada persoalan untuk menyampaikan kebenaran dan menasehati. Setelah itu dia mau terima atau tidak terima, tidak usah. Tapi kalau kita kuat seperti jamaah tabligh tak apa-apa. Setiap hari datang. Setiap ditempeleng pertama, datang lagi besok. Tempeleng lagi, diinjak lagi, datang terus. Sampai 10 kali. Akhirnya capek dia mukul mungkin. Udahlah aku ikut aja lah. Itu jalan lain Bapak Ibu. Jalanlah kita perlu mempelajari semangat juangnya para jemaah tabligh ini mengajak orang kepada kebenaran. Sekarang ini Bapak Ibu, kenapa saya katakan kita ini perlu mempelajari semangat juang itu. Kepada siapa? Dari jemaah tabligh tadi Pak. Yang kurang dari kita itu, yang hilang dari kita itu. Saya yakinnya ibu-ibu kalau udah mengajak kawannya sekali aja selesai. Ada tak mau diajak? Ngapain diajak lagi? Akan begitu. Sama Pak, bukan hanya ibu-ibu saja, kita juga begitu. Tapi coba jemaah tabligh. Sekali mengajak, ditolak, semakin kuat dia datang. 2 kali ngajak, ditolak nih, makin datang dia. Sampai berkali-kali. Sampai orang itu mau ikut.
Nah yang seperti ini kita tak punya, Pak. Yang seperti semangat juang seperti ini kita hilang sedikit-sedikit. Habis. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata Allah, au yuhajjukum 'inda rabbikum. Bahkan mereka akan menentang kalian atas nama Tuhan mereka, atas nama Tuhan kalian. Kemudian, qul innal fadla biyadillah. Keutamaan itu, hidayah itu, kata Allah, hanya datang dari Allah. Yu'ti mayyasha, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Allah memiliki keluasan pengetahuan. Hanya Allah yang tahu. Kemudian kalimat penutup, yakhtassu birahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil azim. Ini poin penting yang ingin kita garis bawahi. Yakhtassu birahmatihi. Apa maksudnya yakhtassu birahmatihi? Semoga kita yang hadir ini orang yang dikhususkan oleh Allah dalam rahmatnya. Siardi, kau pokoknya harus tetap begitu. Sekalipun lawanmu banyak, orang tak suka dengan dirimu, tapi kau tetap benar, kokohkan dirimu. Karena kelak Bapak Ibu, kawan kita sedikit. Kawan orang yang benar itu sedikit. Di akhir zaman, kawan orang benar itu sedikit. Yang banyak apa? Kaum munafik. Jadi besok Bapak Ibu, di akhir zaman, mungkin Bapak Ibu ini tak ketemu. Tapi generasi kita akan ketemu. Apa itu? Yang kecil ini, yang sedikit inilah yang jujur, yang berani berkata kebenaran, yang tetap istiqamah, yang tetap sholat, yang tetap tidak mencampur adukkan yang hak dan yang batil, tetap tidak korupsi, tetap yang sedikit ini. Yang banyak ngapain? Cari aman. Nah yang cari aman begini, itu justru di hadapan Allah tidak aman itu. Orang-orang yang cari aman seperti ini justru di hadapan Allah tidak aman. Sangat tidak aman sekali. Kenapa tidak aman? Pertanggungjawabannya yang berat. Pertanggungjawaban berat. Maka kita ambil contoh. Misal kita ambil. Dalam satu komunitas yang ada di pasar. Kelak di akhir zaman. Orang yang di pasar ini semua akan melakukan kemungkaran. Kecuali hanya segelintir manusia yang akan melakukan kejujuran. Nah yang selamat ini yang ini. Meskipun pada hakikatnya, pada akhirnya, yang sedikit ini akan tersingkirkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Biarkan kita tersingkirkan secara alami. Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Kenapa kita katakan biarkan? Karena yang sedikit ini, yang tersingkir ini yang benar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sudah siap menjadi orang yang tersingkirkan? Siap Bapak Ibu menjadi orang yang tersingkirkan? Ya kalau Pak Azwardi bilang siap, ya jelas dia udah tua Pak. Kalau kami yang muda nih, berat Pak. Karena kelak generasi yang muda nih yang akan menghadapi betul-betul kemungkaran itu. Dan itu Allah katakan. Dan kata Nabi kemungkaran itu yang akan menjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada dua pernyataan para ulama. Ketika engkau ketemu dengan akhir zaman itu. Kemungkaran sudah merajalela. Cuman dua yang harus engkau buat. Katanya. Beruzlah atau bertahan dengan kebenaran. Beruzlah ini pindah. Cari tempat yang baik. Cari tempat yang membuat kita. Atau cari tempat di hutan sana. Yang tidak ada manusia yang bisa kita berpegang teguh dengan kebenaran itu. Atau Anda tetap berada pada posisi jamaah. Tapi Anda bertahan dengan keimanan Anda. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Seluruh orang berpolitik ini sudah rusak. Ada satu orang yang berpolitik tetap bertahan dia. Nah ini yang paling baik. Cuma kalau tak kuat iman jangan. Kalau tak kuat iman jangan. Karena pasti goyang. Nah itu yang menjadi persoalan kita hari ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak-bapak ada pertanyaan? Aman? Ini aman atau goyang? Ustaz kok mengerikan sekali. Memang begitu keadaannya Bapak Ibu. Memang begitu keadaan kita. Sekarang kita tidak nampak. Pertamax aja dioplos. Sekarang saya tanya, Pertamax yang dioplos ada nggak yang beli? Yang melakukan siapa? Yang dapat dampaknya siapa? Pertamax dioplos. Kata kawan saya itu, Pertamax rasa Pertalite jualnya Pertamax. Gimana bahasanya kemarin ya? Artinya itulah pokoknya. Harga jualnya Pertamax, barangnya Pertalite, tapi namanya Pertamax. Kan gitu. Nama Pertamax, barang Pertalite, harga Pertamax gitu deh.
Ini contoh pencampur aduan yang hak dan yang batil. Kenapa mereka campurkan begini? Ada yang tahu? Coba, tidak ada yang tahu kan? Kita tidak tahu semua. Tapi kita pakai kan? Kita pakai. Apa tujuannya? Untuk manipulasi. Sekarang kita lihat berapa perbedaan Pertalite dengan Pertamax. Kalau Pertalite 10.000, Pertamax itu 14.000. Jadi 14.000 berarti berapa ribu? 4.000. 4.000 kali, anggaplah dia 1.000 liter. Berarti berapa? 4.000 kali 1.000. Berapa itu? 4 juta. 4 juta satu tempat. Kalau 100 tempat? 400 juta. Kalau 1.000 liter. Apa mungkin 1.000 liter? Sampai di sini bisa dipahami. Artinya, ini yang dimaksud oleh Nabi. Apapun akan mereka lakukan kalau sudah penyakit rakus itu ada. Penyakit rakus ini kita sampaikan pada kajian zuhur di sini Ahad yang lalu. Apa maksudnya? Hirsun. Rakus yang keterlaluan. Rakus yang sudah tidak ada rasa puas dan qanaah dalam diri dia. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Kita sedang berhadapan dan bermusuhan dengan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, kita berhadapan dengan orang rakus seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Menasehati yang pertama. Yang kedua melawan. Kalau kita kuat melawan. Kalau tak kuat melawan jangan. Kita dijebaknya. Setelah kita dijebaknya kita yang jadi. Itulah yang terjadi di atasan. Yang malingnya tangan kiri. Bosnya tangan kanan. Yang tangan kiri dapat 1 triliun. 967 triliunnya tangan kanan. Sampai di sini paham maksud saya? Jadi itu dijebak. Dan lain sebagainya. Begitulah kemungkaran jahatnya. Begitulah susahnya dan sulitnya. Dan bagaimana kita mau tahu? Wong kita tidak nampak. Kemungkaran itu tidak jelas. Subhatnya itu dah begitu. Itulah yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tetaplah bertahan dengan kondisi kita yang hari ini. Yang kuatkan iman. Makanya kenapa Bapak Ibu sahabat itu berdoa meminta begini kepada ya Allah, doakan kepada Tuhan, kepada Allah agar kami dimatikan dan tidak ketemu dengan itu. Berarti kami boleh dong Ustaz berdoa seperti itu Ustaz. Kalau sudah nampak betul data ada lagi masjid isinya orang baik, berdoalah, tak ada masalah. Tapi masjid ini masih banyak isinya orang baik. Masih banyak masjid Nurul Yakin, Nurul Iman, dan masjid-masjid yang lain yang masih baik. Artinya adalah masih ada peluang bagi kita untuk tetap bisa bertahan. Kita masih punya komunitas. Bangunlah komunitas-komunitas yang baik. Agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bil iman ya rabbal alamin. Allahumma zakki nufusana ya rabb. Allahumma zakki nufusana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ighfina bihalalika an haramika ya rabbal alamin. Allahumma ighfina bihalalika an haramika ya Allah. Allahumma jannibna minal muharramat. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.